Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terjemahannya, kata Nabi SAW, sungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan wajah, tangan, dan kaki mereka bersinar cemerlang karena bekas wudhu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu memperpanjang sinarnya, maka hendaklah dia melakukannya. Dari hadits ini kita ambil pelajaran yang pertama, seperti biasa kita korek mutiara ilmunya, adanya mukjizat Nabi SAW berupa informasi. Karena mukjizat Nabi terbagi dua. Ada dalam bentuk informasi, ada dalam bentuk sesuatu yang nampak, yang bisa dilihat orang di masa hidup beliau. Kalau informasi itu terbagi lagi menjadi tiga. Ada informasi yang lalu, seperti Nabi SAW menginformasikan tentang umat-umat sebelum kita. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Daud, kisah Nabi Sulaiman, dan seterusnya. Kemudian ada hukum-hukum yang turun atau sesuatu terjadi di masa beliau. Dan informasi yang akan datang tentang masalah kematian, tentang masalah alam barzah, tentang masalah hari kebangkitan di mahsyar. Nah itu semua mukjizat dalam bentuk informasi. Atau mukjizat dalam bentuk sesuatu yang nampak di depan mata di masa itu. Seperti pembelahan bulan. Ya, ini pernah kita jelaskan, ibu bisa dan bapak baca dalam surah Al-Qamar. Surah nomor 54. Al-Qamar artinya bulan. Ayat 1 sampai ayat 3 Allah menggambarkan bagaimana prosesi pembelahan bulan di masa hidup Nabi SAW. Kemudian juga keluarnya air dari jari-jari beliau di kesepakatan Hudaybiyah, di wilayah Hudaybiyah pada saat sahabat kehabisan air. Ya, kemudian beliau mencelupkan telapak tangannya ke dalam bejana air, lalu keluarlah air yang banyak yang bisa memenuhi kebutuhan 1.000 orang sahabat. Begitu juga pada saat beliau berdoa dan turun hujan sesaat. Ya, dan sekian banyak mukjizat Nabi SAW, tapi itu hanya terjadi di masa hidupnya beliau. Kalau yang kita sekarang yang kita sampaikan adalah informasi. Nabi SAW sudah memberikan informasi kepada kita, nanti di hari kiamat nanti umatku akan bisa dikenali dari cahaya yang keluar terang benderang dari tempat atau titik-titik wudhu mereka. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil, keutamaan wudhu itu sendiri. Karena dia akan mendatangkan cahaya yang terang pada hari kiamat. Oleh karena itu siapapun di antara kita kalau bisa selama dia mampu batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi, gitu ya, supaya dia tetap dalam kondisi wudu, gitu. Kemudian pelajaran yang ketiga yang terakhir adalah adanya anjuran ya, memperpanjang sinarnya, cahayanya. Ini dengan dua cara, yaitu pertama melebihkan dari batas minimal. Misalnya tadi ini telapak tangan, ya kita lebihkan, siku kita lebihkan misalnya, kaki sampai mata kaki kita lebihkan sampai ke betis. Nah itu dia perpanjang, ya sehingga cahayanya tadinya cuma di sini itu lebih, kan itu. Dan yang kedua masuk dalam masalah ini adalah maksudnya dia mempertahankan wudunya. Jadi wudu, lalu kemudian dia wudhu lagi, kalau batal dia wudhu lagi, seperti itulah. Jadi makin lama dia bertahan wudhu, berarti kan makin terus ada cahaya wudhu itu ya. Misalnya ibu keluar tadi dari rumah pagi sampai sekarang misalnya, sampai bahkan menjelang asar nggak batal wudhunya misalnya. Itu kan panjang sekali waktunya. Berarti selama itu kita berada di dalam atau memiliki cahaya wudhu itu. Ya. Jadi maksudnya panjang waktunya gitu ya. Itu masuk dalam salah satu makna daripada memperpanjang gitu. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah begadang semalam suntuk ya. Beliau tidak tidur waktu itu karena sedang menulis hadis, dan beliau wudunya itu bertahan dari sholat isya sampai sholat subuh. Jadi beliau pergi sholat subuh tanpa wudu lagi karena memang wudunya masih belum batal. Ya, dari semalaman gitu ya.
Kemudian hadis selanjutnya nomor 2 dalam bab ini, dan ini urutan 1032 dari awal belajar, berbunyi masih dari sahabat yang sama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengar kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tablugul hilyatu minal mu'mini haitsu yablugul wudu. Perhiasan seorang mukmin akan sampai pada tempat-tempat yang dibasahi oleh air wudunya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran tambahan daripada hadis sebelumnya, yaitu bahwasanya wudu itu akan mendatangkan perhiasan bagi seorang mukmin di hari kiamat nanti. Tapi kita tidak tahu perhiasan itu seperti apa. Tidak usah dibayangkan itu misalnya gelang emas atau apa gitu. Tapi kita tidak tahu, bisa saja perhiasan itu pakaian yang indah, bisa saja mahkota, bisa saja apa, kita nggak tahu itu. Tapi yang jelas ini salah satu keutamaan yang akan didatangkan pada hari kiamat nanti, ya, akan mencapai tempat-tempat wudu itu diberikan perhiasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan perhiasan itu tidak harus selalu emas atau perak ya. Seperti misalnya saya punya kemeja begini misalnya, kemudian saya menambahkan hiasan di kancing baju saya, kan sudah bisa dikatakan hiasan gitu ya. Contoh ya. Itu contohnya. Kemudian hadis nomor 3 dalam bab ini, nomor 1033 dari awal belajar, berbunyi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda fa ahsanal wudu kharajat khatayahu min jasadi hatta takhruja min tahti adfarihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu lalu membaguskan, ini maknanya menyempurnakan, tidak tergesa-gesa, seluruh anggota wudunya yang minimal tersentuh semuanya, ya, maka kesalahan-kesalahannya atau dosa-dosanya keluar dari jasadnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita Bapak Ibu sekalian rahiman rahimakumullah. Yang pertama, bahwasanya adanya perintah menyempurnakan wudu, nah, tidak gesa-gesa, ya, pelan-pelan aja, tenang saja, ya. Yang penting kita pastikan semua anggota tubuh kita kesentuh, ya, dan ada batas minimal, jangan sampai kurang, ya, supaya semuanya sah. Gitu. Itu namanya menyempurnakan. Jadi tidak tergesa-gesa intinya, memberikan semuanya haknya. Ya. Kemudian yang kedua yang bisa diambil, salah satu keutamaan wudu adalah menggugurkan dosa-dosa. Dan di sini dibahasakan akan keluar kesalahan-kesalahannya atau dosa-dosanya dari jasadnya. Berarti seluruh tubuh. Karena biasa kalau kita menggunakan jasad kita dalam maksiat kepada Allah, maka anggota tubuh ini seperti sedang kena najis atau kalau kita kotoran, maaf ya, bukan najis tapi kotoran. Ya, seperti kalau kita keringat misalnya, seluruh tubuh kita kan keringatan misalnya. Kita kalau mandi, seluruh tubuh akan bersih. Nah, ini supaya mudah difahami. Wudu walaupun tidak menyentuh semua anggota tubuh kita, tetapi sudah cukup untuk menarik semua dosa kalaupun ada di tubuh-tubuh kita itu. Karena kan semuanya punya dosa-dosa ya, kesentuh dengan sesuatu yang haram saja dosa, gitu kan. Misal contoh, atau kita menggunakan, ibu-ibu mungkin menggunakan krem bahan-bahan haram, tersentuh kulitnya, apalagi dia tidak tahu pun akan sama, ya, tapi lebih ringan daripada orang yang sudah tahu misalnya. Tapi kan sudah kesentuh sesuatu yang haram. Nah, semua itu akan dibersihkan dan ditarik dosa-dosa tersebut keluar dengan wudu, ya, dengan wudu. Dan yang dimaksud dengan akan keluar dari bawah kuku-kukunya, karena biasanya kuku-kuku itu karena berada di ujung jari-jari kaki dan tangan, biasanya kalau kita membasuh tubuh kita, apalagi kalau kita berdiri tegak, biasanya air terakhir itu kan netes dari kuku, ya. Maksudnya adalah sampai tetes-tetesan terakhir akan membawa keluar dosa-dosa yang ada di tubuh seseorang. Ini pernah saya sampaikan kisah, tapi sudah berapa tahun yang lalu ya. Ada seorang syekh di Saudi, umurnya sudah 80 tahun, dan Masya Allah orangnya, kelihatannya orangnya sangat bersahaja, orangnya itu berwibawa gitu ya. Nggak kelihatan kalau dia itu punya keterampilan khusus selain ngajar gitu.
Satu waktu dia lagi pergi sama murid-muridnya naik kapal di lautan, qadarullah dihantam dengan ombak yang besar, kemudian butuh bantuan, akhirnya dia pun sempat membuka jubahnya lalu membantu semua murid-muridnya untuk berenang dan selamat gitu. Intinya setelah selamat, murid-muridnya sebagian ada yang nanya, Masya Allah, dari mana kekuatan ini dengan umur seperti itu ya? Nah, maka dia mengatakan, Alhamdulillah saya tidak pernah menggunakan jasad saya kepada kemaksiatan kepada Allah. Sehingga Allah pun menjaganya. Itu yang juga kisah dari Urwah bin Zubair radhiyallahu rahimahullah, seorang ulama tabi'in, ayahnya Zubair bin Awam, sahabat Nabi yang mulia. Waktu kakinya dipotong, diamputasi gitu kan. Maka dia minta kakinya, lalu dia mengatakan, Alhamdulillah yang telah mengamanahkan kamu di tubuhku selama 40 tahun, belum pernah satu kali pun aku gunakan engkau melangkah menuju ke tempat-tempat maksiat atau dosa gitu. Selanjutnya kita pindah ke hadis nomor 1034, tepatnya hadis nomor 4 di sini di bab kita. Masih masalah wudu dan masih dengan sahabat yang sama dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena hadis sebelumnya 1033 juga dari Utsman bin Affan. Beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda mithla wudu'i hadha, thumma qala, man tawadda hakadha, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi wa kanat salatuhu wa mashyuhu ila al-masjid nafilah. Saya melihat secara langsung, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu persis seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang berwudu seperti ini, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni, dan sholatnya serta perjalanannya menuju masjid adalah tambahan kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini, Bapak Ibu sekalian, ada juga riwayat yang mirip dengan ini, yang menyebutkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di masa beliau menjadi khalifah, setelah Nabi SAW meninggal ya, beliau jadi raja di tahun 23 sampai sekitar 37 Hijriah. Satu waktu beliau pernah minta didatangkan sebuah bejana air, lalu beliau pun untuk uduk tentunya. Lalu beliau tersenyum. Lalu orang-orang semua pada bingung. Didatangkan bejana, orang-orang belum tahu kalau itu untuk uduk tadinya. Dan mereka bingung kenapa Utsman bin Affan tersenyum. Lalu beliau mengatakan, tidakkah kalian tanya kenapa aku tersenyum? Maka mereka mengatakan, iya, kami ingin tanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa anda tersenyum? Lalu kata Utsman bin Affan, dulu di saat kami hidup bersama Nabi SAW, maka kami pun pernah seperti ini kondisinya. Nabi SAW minta datangkan bejana air, kemudian beliau senyum, lalu beliau bertanya, tidakkah kalian tanya kenapa aku tersenyum? Lalu kami bertanya, iya ya Rasulullah, kenapa? Maka kata Nabi SAW, karena Jibril telah datang menyampaikan kepadaku, siapapun yang uduk seperti udukku ini, lalu Nabi SAW contohkan cara uduknya, ya, maka akan berjatuhan dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan air terakhir. Nah di sini Utsman bin Affan ingin mempraktikkan apa yang beliau dapatkan dari Nabi SAW, gitu ya, mempraktikkan. Dan ini salah satu contoh ta'assi namanya. At-ta'assi itu mencontohi dan menciplak sikap dan perbuatan Nabi SAW. Ini ciri khasnya para sahabat ya. Mereka betul-betul kuat sekali ta'assinya. Ta'assi itu betul-betul fanatik dengan Nabi SAW, tapi yang benar gitu. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, mereka selalu contohkan. Ada contoh yang lain, tapi ini kasus yang berbeda. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar pernah di musim haji datang ke sebuah pohon, lalu beliau selesaikan hajatnya di bawah pohon itu, dan beliau mengatakan waktu Nabi SAW haji, beliau pernah mampir di pohon ini dan beliau pernah selesaikan hajatnya di bawah pohon itu. Jadi untuk mencontohi Nabi SAW. Baik, kita ambil pelajaran langsung dari hadis ini. Yang pertama, kedudukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini kedudukan khusus beliau. Dan kita sudah bilang di kelas hadis kita ini, kalau ada seorang sahabat menjadi penyebab kronologis hadis itu tersebutkan, dia menceritakan, maka kita sebutkan sebagai keutamaan beliau. Dan di sini Utsman bin Affan mengatakan, saya lihat langsung Nabi wudu, gitu kan? Dan seperti ini. Lalu kemudian Utsman contohkan
wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kedudukan Utsman sendiri. Yang kedua, pelajarannya pentingnya seseorang itu menukil ilmu yang sudah dia pelajari. Jangan ilmu itu hanya tinggal pada kita saja sendiri. Makanya kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun sebuah ayat saja. Walaupun sebuah ayat saja. Jadi ini poin penting untuk digarisbawahi, bagaimana kita mencontohi itu ya dari Nabi SAW atau dari guru kita ya itu. Jadi kalau misalnya ibu sudah dan bapak menguasai satu substansial agama kita, misalnya bab wudu ini sekarang, maka kita bukan hanya sekedar praktekin buat diri kita, tapi bagaimana kita sampaikan pada orang lain, pada anak-anak, pada pasangan. Kita buat kesimpulannya, di-share di grup. Mungkin dari sekian banyak hadis ada satu hadis yang bapak ibu pilih, ya kemudian dijadikan sebagai bahan renungan atau informasi hari ini di statusnya, di medianya, itu jauh lebih bermanfaat. Sehingga bisa saja mungkin subhanallah dari sekian banyak orang yang lihat, mungkin ada satu dua orang yang belajar mengambil ilmu dari situ, itu sangat besar manfaatnya. Karena hadiah yang terbaik yang kita berikan pada orang itu adalah ilmu. Kalau makanan, minuman, pakaian bisa habis gitu. Tapi kalau ilmu sekali kita berikan kepada orang tersebut walaupun dia belum praktikkan, dia sudah tahu. Kapan saja dia praktikin maka akan menjadi amal jariah yang besar buat kita tentunya. Makanya di sini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyampaikan apa yang telah beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi coba belajar untuk berdakwah, menyampaikan, tapi ingat bicara sesuai dengan kapasitas ilmu kita. Kalau kita nggak punya ilmunya jangan bicara. Cukup di sub bahasan yang kita sudah kuasai saja ya. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang keutamaan wudu ya. Bagaimana kalau kita wudu sesuai dengan wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan menjadi penyebab diampuni dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang lalu. Dan sholatnya serta jalannya ke masjid merupakan tambahan pahala. Artinya wudu sendiri pahalanya, jalan ke masjid sendiri pahalanya, sholat di masjid juga sendiri pahalanya. Berarti mereka masing-masing dari ibadah ini punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya hadits nomor 1035. Di bab kita ini sampai 1039 ya. Insya Allah kita akan selesaikan. 1035 atau hadits nomor 5 dalam bab ini berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul muslimu awil mu'minu فغسل وجهه خرج من وجه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بتشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub." Kata Nabi SAW, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, ketika dia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya semua dosa yang pernah dilihat dengan kedua matanya, bersama dengan air atau bersama tetesan air yang terakhir. Apabila ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya semua dosa yang dia kerjakan dengan kedua tangannya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir. Kemudian apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua dosa yang kedua kakinya pernah berjalan menuju padanya bersama air atau bersama tetesan air terakhir, hingga dia keluar dalam keadaan bersih dari semua dosa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadits ini langsung saja kita ambil pelajarannya. Yang pertama, pentingnya seseorang menjaga secara berurut ya semua gerakan wudu. Semuanya, dari telapak tangan, dari kumur-kumur, dari hidung, dari muka, kemudian telapak tangan sampai siku, kepala dan kaki, itu berurut semuanya dan dia menyempurnakannya.
Dia menyempurnakannya. Karena semua itu akan menggugurkan dosa-dosa. Sudah disebutkan tadi di sini, akan keluar dosa-dosanya kalau dia basuh wajahnya apa yang dilihat oleh matanya. Nah, kita tidak tahu mata kita sudah pernah melihat dosa apa saja dan ada historinya itu di hari kiamat. Maka bisa dibersihkan dengan wudhu tersebut. Begitu juga dengan pada saat orang membasuh telapak tangan di awal atau sampai ke siku setelah wajah. Semua akan menjatuhkan dosa-dosa yang pernah tersentuh oleh tangannya. Begitu juga pada saat dia membasuh kedua kakinya, maka semua dosa-dosa yang pernah dilalui oleh kakinya akan dimaafkan. Sampai kata Nabi SAW tidak ada lagi tersisa satupun dari dosa-dosanya. Ini berarti keutamaan wudhu, ya. Pentingnya menjaga kesempurnaan wudhu itu dan secara berurut dikerjakan. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil, bahwasanya dosa-dosa bisa digugurkan, bisa dibersihkan, bisa diputihkan, dan dalam Islam cukup banyak, ya, cukup banyak cara-caranya, diantaranya wudhu, diantaranya sholat, dan umumnya amal soleh bisa menjadi pembersih dosa, umumnya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sungguhnya semua amal-amal soleh itu bisa membersihkan dosa-dosa, ya. Kecuali dosa besar. Kalau dosa kecil bisa bersih dengan semua amal soleh. Selain istighfar, selain taubat, juga bisa dengan amal-amal soleh menggugurkan dosa-dosa. Tapi kalau dosa besar nggak bisa. Kalau masih ingat, kita pernah ingatkan di awal-awal kelas kita itu, ya, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan taubat nasuha dari dosa besar harus memenuhi 3 syarat mutlak. Meninggalkan dosa itu as'alullaha lana walakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah keselamatan buat kami dan buat kalian. Nah, itu cukup banyak pilihannya, ya. Mungkin kita sedang tidak membahas tentang lafaz-lafaz itu, tapi kalau Bapak Ibu lagi ziarah kubur, sunnahnya baca itu. Yang paling pendek yang ini. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya, itu yang paling pendek, ya. Pengajar langsung masuk ke poin bahasan. Ada saatnya dia melempar pertanyaan untuk mengetahui respon audiensnya. Ada saatnya mungkin, ya, dia malah memberikan kesempatan mereka bertanya. Ya, misal berbagai macam cara. Nabi SAW menggunakan semua retorika itu. Di sini beliau menggunakan retorika, mau nggak saya tunjukkan untuk kalian amal yang paling cepat memaafkan dosa, membersihkan dosa dan juga mengangkat derajat. Ini kan menarik perhatian audiens.